depan Bapak Ibu itu ada pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Tetapi ini sedang booming. Kemarin saya melakukan seperti itu. Kenapa? Saya pertama itu ditempatkan di daerah yang ke pelosok, kemudian 93 saya ditempatkan, belum merdeka, artinya tidak ada bendera satupun yang berkibar tahun 93. Saya ditempatkan belajar ke sini. Sehingga kalau seperti ini pembelajarannya bagaimana? Maka proses yang perlu dilakukan. Anak-anak kala itu inginnya sesuai dengan tidak sesuai dengan keadaan sendiri, maka saya menerapkan salah satu metode misalnya dalam pembelajaran itu agar anak paham. Saya dulu kalau memberi soal misalnya contoh saja ya, karena itu tadi kita pesanan. Saya memberikan contoh misalnya, tolong Pak Bapak Ibu buatkan kata dengan kata ibu. Menurut Bapak gimana coba? Satu contoh aja. Kalimat dengan diawali dengan menggunakan kata ibu, misalnya. Ibu pergi ke pasar. Ibu ke pasar. Bapak. Ibu memasak di dapur. Ibu memasak. Ibu bekerja di dapur. Kalimat masih sama. Ibu memasak di dapur. Ibu mencuci gitu. Pasti kayak gitu. Dimanapun. Nah, dari hasil seperti ini tidak ini. Ada dalam pembelajaran itu terbelenggu dengan kalimat-kalimat yang sederhana, yang sederhana, tapi hanya itu saja, kosakatanya kurang. Nah, maka prosesnya saya karena itu tidak memikirkan materinya nanti ketinggalan juga. Maka saya buat agar anak misalnya membuat kalimat, dan saya juga mencontohkan tidak hanya siswanya saja. Jadi sampai anak-anak dengan menulis itu dapat seperti itu. Nah, misalnya anak-anak menulisnya ibu memasak di dapur. Ibu siapa? Memasak apa? Di dapurnya bagaimana? Kosakata makin banyak, maka di awal coba kalian membuat kata dengan awalan tak misalnya. Mungkin ini mengatakan pagi, pasir dan sebagainya. Kalau 45 dan seperti itu menjadi 45 bisa, maka kita punya 45. Proses seperti ini anak jadi memahami kosakata atau itu bisa dimanfaatkan. Hingga saya juga menyampaikan, ini Pak Guru memberi contoh pada kalian bahwa dengan menulis itu nanti bisa bermanfaat. Saya ikut lomba di tingkat nasional kala itu. Setelah itu saya sampaikan dengan anak karena menulis ini seperti itu, karena menulis saya bisa masuk ke tingkat nasional. Sederhana sekali kali itu. Maka Bapak Ibu proses yang Bapak Ibu perlu terapkan pada anak dalam pembelajaran agar anak itu bisa berdisiplin, bertanggung jawab, kemudian ini membaca pembukaan dan sebagainya, dan melibatkan peran orang tua. Itu diawali dari kita bagaimana membangkitkan anak itu untuk mau belajar. Bapak Ibu tidak usah khawatir manakala materinya ketinggalan. Enggak usah khawatir. Konsep kayak tadi misalnya ini saya masih miris tadi. Kelas 5 masih ngajar seperti kelas 2 untuk membuat matematika. Masih miris seperti itu. Dan itu terjadi apalagi saat ini. Maka Bapak Ibu, karena tadi menyampaikan itu proses diawali konsep anak itu ditanamkan, libatkan anak, jangan terpengaruh nanti materinya nggak sampai materi tidak tercapai, nggak bisa seperti itu. Tidak seperti itu. Dengan sendirinya nanti anak itu nanti akan mengikuti. Anak juga nanti akan belajar. Kenyataan ini mungkin karena itu Pak Dato atau Pak Sen Wirso. Anak-anak saya kalau saat di sana itu beberapa kali ikut lomba menulis kegiatan untuk lomba karya tulis sampai ke kabupaten beberapa dari provinsi maupun beberapa kali. Karena diawali itu anak udah nulis dulu seperti apa seadanya begitu. Tapi prosesnya ini proses yang harus kita bangkitkan kepada anak agar nanti dengan sendirinya anak itu nanti akan disiplin. Apa yang tadi disampaikan kayak umpamanya tadi Pak Dato menyampaikan atau Pak Zen menyampaikan manakala guru tidak datang, anak senang mau pulang, begitu bel, sudah main sorak-sorai ya itu nanti tidak akan terjadi. Hal ini betul-betul saya mencoba. Memang kondisi kita itu kalau umpamanya selesai pelajaran Bapak Ibu, saya dulu anak-anak suruh bersih-bersih dulu semua. Perkara guru yang lain hilang, perkara sekolah mudah mendengar tidak jadi masalah bisa. Yang penting biar anak itu bisa. Itu yang saya lakukan. Nah setelah seperti itu saya
duduk untuk pembelajaran yang saya lakukan dulu itu sering sekali tidak profesional menghadap ke sini, sering kayak gini. Tapi dengan anak-anak, besok kami guru akan menerangkan misalnya tentang kalau saya dulu di SD ya, tentang negara ASEAN, itu kelompokan. Bentuknya kayak jigsaw misalnya. Nah, dari seperti ini Bapak Ibu, insya Allah yang seperti ini nih, di sini bisa menikah dan keterlibatan anak, orang tua juga bisa terlihat hingga saya Bapak Ibu sekolah orang aktif aja seperti itu. Seperti iya betul Pak. Dan nantinya anak-anak saya yang sudah selesai, anak-anak didik, ada yang pernah jadi, ada yang sudah jadi tentara, ada yang sudah jadi polisi. Begitu menyampaikan pendidikan panjenengan itu keras, tetapi tidak apa-apa jika kemudian pendidikan polisi dan tentara karuan. Bapak Ibu, jadi sekali lagi itu memang proses yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak, dan kita sekarang sebagai guru penggerak itu memang harus membangkitkan ini. Ini kami tadi sedang bicara dengan pengawas yang lain sehubungan dengan ulangan. Saya termasuk orang yang menentang ulangan ini dijadikan satu Pak. Sudah benar kayak gitu. Karena apa katanya ini standarisasi. Yang saya belum ulang PTS-PTA itu Bapak kan suruh membuat SK seolah-olah dilaksanakan di sekolah. Padahal sejak kurikulum 2013 itu sekolah melaksanakan ulangan itu dengan dibuat oleh guru sendiri sekolah. Itu saya salah satu. Nah ini sedang diperbicarakan lagi tadi dengan beberapa pengawas di Arsi, kebetulan saya juga ada Arsi. Saya kira itu Pak, itu tambahan saya. Insya Allah nanti kalau tadi prosesnya sudah dilibatkan, yang namanya revisi dari datang otomatis orang tua juga perannya sangat mendukung. Itu sudah secara otomatis karena apa? Kadang-kadang pulangnya sore, pulangnya siang. Kalau memang orang tua senang daripada ngomong dolanan itu lebih baik. Dia kan anak kalau saya dulu itu pada 7 bulan anak gentenan. Belum boleh pulang. Kayak gitu jangan alami ya. Ya seperti itu. Nah ini waktu konsep seperti itu bisa diterapkan. Itu saja maaf. Terima kasih ya, saya sampaikan kepada Pak Edi Ratno, pengalamannya sudah luar biasa lah, saya itu sampai tingkat nasional lah, saya tahu persis. Punya saya selalu mengikuti Pak Edi gini terus. Ini seperti itu ya. Apa yang menjadi masukan-masukan dari Pak Edi Ratno ini sangat berharga sekali bagi kita semua ya. Semoga saja apa yang disampaikan Pak Edi Ratno kita laksanakan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Kemudian saya juga ingin minta masukan lagi oleh Bapak Kepala Sekolah ya. Ini Bu Eri punya yang akan dilakukan perbaikan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Ini tentang kedisiplinan. Kemudian yang kedua, peran serta orang tua. Walaupun tadi sudah disinggung oleh Pak Edi Ratno, tapi mungkin barangkali spesifikasi panjenengan ada trik-trik untuk bagaimana supaya peran orang tua itu bisa tumbuh, Pak. Kemudian bagaimana menumbuhkan, meningkatkan kedisiplinan anak. Pak Mas Menteri, Pak, untuk memberikan masukan. Dari segi fasilitas pembelajaran dan UKS-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya Pak Mas Yogi dari yang mendampingi tadi ya SPP yang sudah tidak asing lagi. Kebetulan saya itu termasuk Ikut CGP fenomenal. karena saya kenal Bu Eri sejak bulan Desember kemarin. Saya baru beli bola 2. Semula dan sampai sekarang memang saya definitifnya masih di SD Jati Sawit 2 Alosari. Ya, namun dengan tadi apa yang disampaikan oleh Bu Eri, karena saya diminta untuk memberikan
darulasan atau bagaimana. Saya sebenarnya dari tadi mendengarkan, pengen maju Pak. Tapi saya nggak itu aja ya, nanti dulu lah, nunggu dulu bagaimana ini. Dari semua yang tadi saya dengarkan dari awal sampai dengan sekarang itu sebenarnya kata kuncinya satu kalau saya sih Pak. Kalau saya kebetulan itu guru, masih guru apa ya? Kadaluarsa Pak. Kalau saya itu 3 tahun lagi pensiun. Dan saya mengalami berbagai macam perubahan pendidikan dari mulai CPSA sampai sekarang lah. Apa itu namanya MBS yang di Bulakamba mungkin dikenal dengan masa Burusuilah ya. Karena waktu itu yang paling Burusuilah Pak. Ini sampai dengan apa? Sementara lagi kurikulum berbeda Pak. Iya, apalagi dengan kurikulum merdeka ini. Jadi kalau saya itu mengendaki satu, nanti mohon sama Bu Eri juga, terutama Bu Eri ya yang sekarang itu masih jadi bawahan saya Pak ya. Itu takutnya satu, menjadi idola Pak. Sudah Pak. Iya. Sudah Menjadi idola. Ya, saya pengen itu, Bu Eri menjadi idola di sekolah itu. Terutama itu. Ya, jadi dengan kata idola itu banyak sekali yang harus kita lakukan. Artinya memang berat sih Pak. Artinya kita harus bisa apa itu melihat orang per orang, murid per murid, termasuk saya mungkin guru per guru. Yang saya sampai sekarang masih bingung. Artinya dalam penyesuaian selama ini saya sebenarnya masih bingung Pak. Bagaimana Bu Eri, bagaimana guru-guru yang lain ini supaya saya menjadi idola dari murid, dari guru dan mungkin di masyarakat ini. Jadi dengan kata idola ini banyak yang harus kita lakukan. Misalnya menghadapi orang yang murid yang beling ya Pak ya bahasa ini. Saya juga tidak pernah benci dengan anak-anak yang istilahnya beling. Jadi semua itu dicintai semuanya. Guru pun sama Pak. Guru yang datang terlambat, guru yang mungkin tidak suka dengan kebijakan kepala sekolah, dan juga mungkin guru yang tidak senang dengan kemajuan rekan-rekannya, banyak sekali. Tapi saya berusaha membuat mereka itu semua senang kepada saya. Jadi saya berusaha melakukan Bu Eri bagaimana, melakukan guru yang lain bagaimana Pak. Terus terang mungkin Bu Eri juga tahu sendiri, saya itu dihadapkan dengan hal yang baru tapi termasuk berat karena ada senior, tapi senior yang apa ya kurang memberikan apa masukan atau bahkan mungkin mencibir kebaikan lah, seperti itu. Jadi saya juga sering apa istilahnya ada guru yang mau patuh, yang sakinya teman nurut ke sekolah seperti itu. Ada juga ini jadi dengan tadi kata idola, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi apa ya? Ya akhirnya disenangi oleh semua kalangan. Dari saya dari semester di guru juga sudah pernah Pak sebelum ada apa itu berbagai macam perubahan pendidikan dari CPS sampai sekarang itu sebenarnya saya sudah melakukannya bagaimana kita harus memberikan apa pembelajaran kepada anak, memproses anak bagaimana. Bahkan sekarang mungkin saya rindu Pak, saya rindu sekali Pak. Itu memproses anak Pak. Matematika terutama. Saya belum pernah melihat ada guru, nggak tahu di mana. Istilahnya Pak ya. Ada guru kemudian menyuruh anak maju untuk mengerjakan soal Pak. Biasanya kalau memberikan tugas langsung dinilai, tugas dinilai sudah, serang dan sebagainya. Tapi prosesnya bagaimana kita nggak tahu. Kalau saya dulu seperti itu Pak. Jadi kalau ada misalnya saya memberikan tugas, itu anak maju satu persatu, yang lain disuruh mengerjakan dulu. Nanti ketika anak ini salah, monggo yang apa ya, yang punya pendapat lain misalnya. Kan nanti anak berbeda-beda Pak jawabannya. Sehingga kalau misalnya ini salah, saya tanyakan dulu, betul apa salah? Kalau anak yang tidak bisa mengerjakan, dia tidak akan menjawab Pak. Tapi kalau saya mengerjakan, mungkin bisa jawab itu salah. Kalau salah coba monggo silakan maju seperti itu Pak. Saya terus terang rindu dengan apa ya proses seperti itu Pak. Rindu sekali. Kemudian yang selanjutnya itu juga termasuk karena apalagi sekarang dengan Merdeka Belajar ya, dan bebaskan Pak ya. Merdeka Belajar itu bebas bagaimana kita mengajar, yang penting tahunya anak itu pinter, itu seperti itu. Tahunya anak pinter lah, bagaimanapun caranya tapi anak pinter kan memang harus diproses seperti itu Pak. Jadi itu yang pertama gitu. Untuk anak pinter terutama matematika itu bagi saya dari dulu sampai sekarang satu hafal perkalian dasar. Itu kalau saya. Tapi kan anak-anak jarang Pak, bahkan mungkin nggak ada yang hafal perkalian dasar. Sehingga untuk mempersulit sekali untuk
bagaimana mengalihkan, bagaimana membagi, bagaimana itu terutama itu Pak. Jadi proseslah yang penting. Jadi kalau Bu Eri nanti sudah berdiskusi anak, saya sangat berterima kasih sekali. Kemudian kalau ditingkatkan monggo. Jadi dengan kita itu memberikan contoh yang baik, insya Allah saya menjadi guru penggerak, benar-benar penggerak Pak. Artinya anak-anak yang ikut bergerak, masuk disiplin, kalau disiplin kemudian guru-guru juga sama. Kalau kita itu dengan contoh yang baik, pasti semuanya akan tergerak. Seperti tadi yang dilakukan oleh anak kecil itu, juga kan melihat apa ya kepentingannya, mereka kemudian bergerak untuk membantu seperti itu. Terus terang sekali saya memang masih rindu dengan apa itu proses pembelajaran yang sebenarnya tidak dilarang sih, apa ya. Jadi pembelajaran dulu pun nggak dilarang. Silakan monggo, yang penting anak-anak bisa. Jadi itu saja, tentu saya monggo menjadi guru yang diidolakan, guru yang idola semuanya, dan kita proses anak-anak kita sehingga menjadi anak yang selain pinter juga bisa memiliki watak dan kepribadian yang baik seperti itu. Jadi jangan benci dengan anak-anak yang belakang atau anak-anak yang tidak patuh, dan juga kalau kepala sekolah ya jangan benci dengan guru yang yang belum baik lah ya Pak ya. Kita contohkan supaya menjadi mereka semua menjadi baik. Terima kasih, itu saja. Barangkali bisa menjadi masukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rudi. Kalau di kelompok ini Bu Eri sudah menjadi idola Pak. Otomatis. Iya, semoga itu Bu Eri masukan Bapak Kepala Sekolah. Semoga Bu Eri bisa menjadi idola bagi anak-anaknya, murid-muridnya, idola bagi rekan sejawatnya, idola bagi masyarakat. Harapan itu. Oke. Bapak dan Ibu, sesuai dengan jadwal ini sudah pukul